Halo nakama, selamat datang di Kapten Anime. Bagaimana kabar kalian? Mimin berharap kalian sehat selalu dan bahagia selalu pastinya. Chapter 1110 sendiri dimulai dengan kemunculan 4 Gorosei lainnya yang sempat dipanggil oleh Saturn menuju Pulau Egghead. Namun ada hal yang menarik yang kemudian muncul dalam peristiwa tersebut cuy. Keempat Gorosei lainnya muncul juga dengan transformasi hibrida mereka. Bahkan bukan hanya muncul dalam bentuk hibrida, namun mereka juga sudah berada dalam posisi awakening. Kali ini kita akan membahas keunikan kekuatan mitologi yokai dari kekuatan para Gorosei tersebut cuy. Simak videonya sampai selesai. Yang kelima, Shinji Garcia Saturn, The Gyuki. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, Shinji Garcia Saturn itu konsepnya berdasarkan si Gyuki, yokai dari mitologi Jepang yang punya penampilan gabungan antara laba-laba dan sapi dengan wajah seperti setan. Nah, si Gyuki ini sangat dikenal karena dua kekuatannya yang keren abis cuy. Pertama, dia bisa mengeluarkan racun mematikan yang bisa membuat nyawa manusia menjadi taruhannya. Dan kita sudah melihat bukti itu dengan racun di kakinya yang bisa melelehkan apapun yang dilewatinya. Yang kedua, dia punya kekuatan untuk menyakiti jiwa seseorang hanya dengan tatapannya, yang dalam cerita One Piece diterjemahkan dengan kekuatan untuk dapat menyakiti orang lain dengan tatapannya. Nah, kemudian soal regenerasi, kemungkinan itu bukan sifat bawaan si Gyuki. Jadi kemungkinan itu adalah kemampuan yang mungkin dimiliki semua Gorosei secara terpisah cuy. Yang keempat, Saint Marcus Mars, The Itsumade. Saint Marcus Mars adalah Gorosei lain yang kekuatannya didasarkan pada yokai Jepang. Dia berubah menjadi Itsumade, yokai yang memiliki ciri-ciri burung tetapi badan ke bawah seperti ular. Seperti yang bisa kita lihat di sini, Itsumade selanjutnya digambarkan memiliki cakar tajam yang dapat dengan mudah merobek daging dan wajah aneh dengan paruh gigi seperti gergaji. Karena Mars di sini tampak sangat mirip burung ketika bertransformasi sepenuhnya, mungkin saja wajah manusia dari legenda tersebut akan lebih terlihat setelah ia bertransformasi menjadi bentuk hibridanya. Mitos mengatakan bahwa makhluk ini akan muncul selama epidemi dan saat-saat penderitaan lainnya cuy, menghantui langit-langit kota manusia dengan berteriak, "Itsumade, ini dibuat," yang artinya sampai kapan? Seperti sampai kapan penderitaan itu akan terus berlangsung. Terlahir sebagai wujud penjelmaan penderitaan orang mati, ia akhirnya dibunuh oleh pahlawan lokal, Mayumi Hirorari, yang menembak jatuh dengan keahlian busurnya cuy. Dalam hal ini, Mars yang berubah menjadi Itsumade terbang ke langit menuju Labo Pase dan menyerang kubah perbatasannya. Karena Gorosei dapat beregenerasi tanpa henti, maka mungkin dia akan memaksa dirinya melewati penghalang laser, bahkan jika itu menghancurkan tubuhnya cuy. Karena bagaimanapun dia hanya perlu beregenerasi setelahnya, memungkinkan dia untuk menyerang Labo Pase dan kemungkinan laboratorium Vegapunk dari tempat transmisi berada. Kedatangan Itsumade membuat menjadi ancaman besar cuy. Dan jangan lupa bahwa Kaku, York, dan Serapim semuanya masih berada di laboratorium. Jadi jika Serapim diberi perintah, itu juga bisa menimbulkan banyak kekacauan cuy. Usopp mampu menghentikan Sunny agar tidak terjatuh, tetapi mereka harus keluar dari sana sekarang cuy. Yang ketiga, Saint Topman Warkuri, The Fenki. Saint Topman Warkuri didasarkan pada Fenki, babi hutan iblis dalam mitologi Tiongkok cuy. Dalam bahasa Jepang disebut Houki. Meskipun ini hanyalah pembacaan bahasa Jepang tentang makhluk dalam mitos Tiongkok, Fenki diterjemahkan menjadi segel babi, digambarkan sebagai babi hutan iblis raksasa atau makhluk mirip babi dengan ukuran sangat besar cuy. Ia mempunyai 4 gading besar, terkadang lebih besar lagi tergantung mitosnya cuy. Dan tubuhnya dilapisi api,
mampu membakar dan membakar seluruh desa. Dalam kasus Warkuri, kita bisa melihat bagaimana Oda Sensei mempermainkan kumis besarnya dengan mengubahnya menjadi gading yang sangat besar cuy, yang sepertinya totalnya ada 4 seperti di mitos. Bahkan tanda lahir di kepalanya sepertinya telah disesuaikan dengan pola kulitnya yang mirip babi hutan. Yang kedua, Saint Ethan Baron Vishnus Juro, The Skeleton Horse. Berikutnya ada Saint Ethan Baron Vishnus Juro, dapat berubah menjadi kuda kematian cuy. Dalam bahasa Jepang disebut dengan nama terjemahan Bakotsu, yang secara harfiah berarti kuda kerangka, dan secara luas mengacu pada kuda kerangka dari berbagai mitologi. Secara teknis disebut kuda kerangka atau Bakotsu, tetapi dalam hal ini Oda tampaknya lebih terinspirasi oleh penggambaran kuda kerangka dalam beberapa mitologi cuy. Ini juga dikenal sebagai kuda kematian, kuda penuai, atau cukup sederhana kuda kerangka. Oda Sensei sepertinya mendasarkannya pada kuda kematian cuy, salah satu dari 4 penunggang kuda kiamat dalam mitos Eropa. Sering digambarkan sebagai kuda kerangka dengan kepala tertutup sehelai kain, pertanda kematian itu sendiri cuy. Namun, kita juga melihat Nusjuro bertransformasi menjadi bentuk hibridanya, membuat bagian atas tubuhnya terlihat seperti manusia dan memegang pedang. Dia menggunakan kaki kudanya untuk berlari cepat melintasi medan perang dan menebas setiap pacifista, melumpuhkan mereka dalam satu tebasan dan membekukan setengah dari seluruh pasukan hanya dalam hitungan detik saja cuy. Menariknya, pacifista tampak membeku dan terjatuh. Namun saat bilahnya menembus tubuh mereka, mereka sepertinya tidak terpotong, malah terpotong dengan masih mempertahankan tubuhnya. Tampaknya juga ada awan dingin di sekitar tebasan tersebut cuy. Hal ini diperkuat oleh pernyataan marinir yang mengatakan bahwa pacifista dibekukan. Hal ini memungkinkan Gorosei untuk menonaktifkan pacifista tanpa merusaknya, sehingga mereka masih dapat menggunakannya di kemudian hari cuy. Ini cukup masuk akal, sama seperti bagaimana buah brok memungkinkan dia mengeluarkan dinginnya dunia bawah. Masuk akal kalau kuda kematian juga bisa menarik dari dunia bawah dan membekukan lawan-lawannya. Detail yang menarik juga diperlihatkan, pedang Nusjuro yang dibalut dengan haki cuy, berubah menjadi pedang hitam untuk sesaat. Meskipun ketika digambar di masa lalu, chapter 594 misalnya, terlihat seperti pedang biasa. Kemudian, jika kalian tidak tahu, pedang Nusjuro memiliki gagang ikonik dari garis pedang Kitetsu, garis yang sama dengan Sandai Kitetsu milik Zoro. Oleh karena itu, banyak nakama yang berspekulasi bahwa pedang itu mungkin adalah Sodai Kitetsu yang dikatakan sebagai asli dari garis pedang terkutuk dan salah satu dari Saijo Owazamono, 12 pedang terkuat di dunia. Berdiri di level yang sama dengan Yoru milik Mihawk, Shirohige, Murakumogiri, dan Ace milik Roger. Jadi, sangat masuk akal jika salah satu Gorosei akan membawa pedang bersejarah ini cuy, salah satu pedang terhebat yang pernah ditempa. Yang pertama, Saint Shepherd Jupiter, The Sandworm. Gorosei Saint Shepherd Jupiter yang bisa berubah menjadi Sandworm, cacing pasir adalah makhluk yang juga ada dalam mitologi yang berbeda cuy. Meskipun penggambarannya yang lebih umum adalah cacing kematian, makhluk iblis dalam mitologi Mongolia yang dikatakan telah berkeliaran di pasir gurun Gobi sejak zaman dahulu kala. Namun, cacing pasir telah lebih banyak diadopsi dalam mitologi modern cuy, melalui penafsirannya dalam novel fiksi klasik Dune oleh Frank Herbert tentang cacing pasir. Cacing pasir, bahkan di luar latar asing Dune, digambarkan sebagai cacing dengan proporsi yang sangat besar. Penggambarannya di One Piece tampaknya sangat mirip dengan penggambaran asli Sandworm of Dune, yang tidak seperti rekan-rekannya di film masa depan. Memiliki mulut tertutup oleh 4 kelopak yang terbuka untuk menunjukkan mulut besar di bawahnya.
Dalam mitos asli Mongolia, cacing pasir sangat beracun, dapat menyebabkan kematian hanya dengan sentuhan, yang berpotensi berlaku di sini juga. Dan dalam penggambaran modern, mereka memiliki kemampuan untuk menggali di bawah tanah, seperti cacing sungguhan. Namun, karena ukurannya yang sangat besar, mereka mampu menggali terowongan raksasa dan bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, cuy. Artinya, mereka dapat menyerang kapan saja, dari mana saja. Fakta bahwa dia menggali ke dalam tanah sebagai cacing cukup cocok untuk Gorose yang merupakan dewa perang pertanian yang secara harfiah merawat tanah. Dalam hal ini, kita melihatnya beraksi dengan menggali ke dalam tanah dan tiba-tiba muncul untuk menelan Luffy. Namun, Dory dan Brogy berhasil mengalahkan Jupiter. Meskipun ini tidak akan berarti banyak karena dia kemungkinan bisa beregenerasi seperti Gorose lainnya. Oke, seperti itulah pembahasannya. Jika kalian mempunyai pendapat lain, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini.